Oke, balik lagi ke video gue, dan video kali ini gue akan share poin-poin pertimbangan sebelum membeli kabel HDMI. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi adalah gadget. Jadi itulah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung ke topiknya. Poin-poin apa yang harus dipertimbangkan sebelum beli kabel HDMI. Kita langsung ke poin-poinnya. Poinnya mungkin ada di sini. Gue lupa ada berapa. Nanti gue taruh di samping sini. Cuman kita langsung mulai aja yang pertama. Yang pertama adalah kalau mau beli kabel HDMI, beli yang panjangnya sesuai kebutuhan. Contohnya kayak misalnya monitor gue ada di sini, PC gue ada di sini, kabel HDMI yang diberikan sama dari monitornya itu panjangnya sekitar 2 meter, masih agak kepanjangan. Jadi ujungnya pas kabel manajemen, kalau orang yang suka kerapihan ya, kabel manajemen ini akan menjadi isu karena ngumpetin kabel berlebihnya di mana. Jadi belikanlah kabel sesuai kebutuhan, mau beli yang 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, atau mungkin yang 10 meter. Kalau bisa jangan beli kabel HDMI yang disambung-sambung, karena semakin banyak penyambung, semakin banyak kemungkinan terjadinya kegagalan pengiriman sinyal. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu adalah form factor. Jadi HDMI itu ada 3 jenis bentuk. Yang pertama adalah HDMI full size, yang kedua adalah HDMI mini, dan ketiga adalah HDMI micro. Ini lagi-lagi sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya yang kita suka rakit komputer, udah pasti itu pakailah kabel HDMI full size to full size. Tapi kalau misalnya contohnya kita seorang vlogger, atau mungkin orang yang suka videographer, yang sukanya kamera-kamera, beberapa kamera punya port HDMI out untuk mengirim sinyal. Jadi misalnya lu pengen ngirim gambar dari kamera ini ke monitor eksternal, itu bisa pakai port HDMI. Cuman HDMI-nya nggak punya ukuran HDMI full size, punyanya yang micro HDMI. Jadi kalau misalnya lu pengen konekin ke monitor yang ukurannya HDMI full size, belilah yang sesuai kebutuhan. Adalah ini contohnya, kepalanya micro HDMI untuk dicolok ke kamera, dan HDMI yang full size untuk dicolok ke monitor yang pengen dikirim sinyalnya. Terus lanjut kita yang ketiga, yaitu size-nya. Contohnya ya, ini ada kabel dari Lindy Gold Series. Ini kabelnya flagshipnya kabel HDMI, nanti detailnya gue jelasin. Cuman ini kita ke yang ukurannya dulu. Ini ada 2 kabel dari Lindy. Satu ini yang Gold Series, ini Gold Series, ini yang Chromo Series. Semoga perbedaannya kelihatan jauh ya. Satu kabelnya tebel, ini palanya gold. Ini satu bentuknya tipis, dan satu palanya kecil gitu. Ini ada contoh lagi, ini nggak tahu nih kabel ketemu di rumah, lebih tebal lagi nih. Kabelnya braided, palanya juga plastik tebal banget. Perbedaannya apa? Ini contohnya yang Lindy dulu deh. Ada 2 jenis kabel HDMI itu HDMI, tapi satu tebal banget, satu tipis banget. Ini sesuai kebutuhan lagi. Jadi kalau yang pertama ini, kabel yang tipis, ini bisa sesuai kebutuhan untuk orang yang sukanya mobile. Contohnya seperti yang gue jelaskan di video ini. Singkatnya, ini adalah kabel yang tidak mengganggu untuk orang-orang yang suka bergerak-bergerak terus. Jadi laptop yang digunakannya tidak cepat rusak. Karena kabel yang tipis ini kemungkinan dia akan, kalau seandainya terjadi kejadian yang tidak diinginkan, kabel ini akan putus atau mungkin kepala portnya yang rusak. Tidak merusak kabel-kabel yang lain. Dan juga ya mungkin buat orang yang suka nyelip-nyelipin kabel, ini juga kabel yang tipis lebih gampang ditakuk-takuknya dan gak makan space terlalu banyak. Terus kabel yang tebal ini fungsinya buat apa? Kabel yang tebal justru malah udah gak ada nilai untungnya dong. Enggak, tetap ada nilai untungnya. Justru karena kabel yang tebal ini kokoh, sangat kokoh sekali. Kokoh banget. Begitu kabelnya juga diaturnya juga lebih harus diarahkan karena dia tebal banget. Ini justru punya nilai fungsi lainnya, adalah buat orang-orang yang sudah pengen ngerakit entah mungkin server atau apa kali ya. Server pakai HDMI nggak ya? Pokoknya memang pengen merakit satu sistem yang kalau bisa udah nggak perlu bergerak-bergerak lagi. Nah, pakailah kabel yang seperti ini. Karena kalau kabel yang seperti ini sudah jaminan sangat-sangat awet. Jadi dapat ya perbedaannya. Ini untuk yang pengen rakit yang permanen, yang hampir permanen untuk setupnya. Dan yang kedua adalah rakit yang pengen mobile, full mobile. Jadi yang tipis, yang slim. Ini contohnya sama-sama Lindy nih. Lindy Gold Series sama Lindy dari Chromo Series. Dan lanjut ke yang paling terakhir, dan ini yang sebenarnya paling penting sih buat yang pengen
beli HDMI ekstra. Jadi tadi yang pertama adalah ukuran panjang kabelnya, yang kedua adalah bentuknya, form factornya, ada yang full HDMI, mini HDMI, micro HDMI, sama ketiga ada yang tebal tipisnya ya, untuk kepentingan masing-masing. Nah yang terakhir, kalau ini memang sudah sesuai spek yang diwajibkan. Jadi ada kabel yang harganya bisa sampai ratusan ribu, ada yang sampai jutaan, ada kabel HDMI yang cuma sekitar puluhan ribu. Perbedaannya apa? Jangan sampai lu beli kabel HDMI yang murah karena pikir semua sama aja. Harus dipertimbangkan lagi ya. Contohnya ini kabel yang harganya sekitar 300.000 sampai 900.000 rupiah. Ini kabel HDMI dari Gold seriesnya Lindy. Ini adalah karena memang kabel ini punya fitur HDMI yang tersertified dan dia punya kabel versi 2.1. Jadi buat yang belum tahu, kabel HDMI itu ada beberapa jenis, tapi kalau misalnya dilihat secara garis besarnya ada 3 jenis aja yang gampang dilihat ya. HDMI 1.0, HDMI 2.0, dan paling terbaru adalah HDMI 2.1. Jadi ini adalah perbedaannya adalah pengiriman sinyal yang bisa dia kirim dalam hitungan 1 detik. Sebagai pembanding aja, kalau kabel HDMI versi 2.0 itu bisa mengirimkan sinyal sampai 8 gigabit per second. Tapi kalau kabel HDMI 2.1 ini punya pengiriman sinyal sampai 48 gigabit per second. Jadi hampir sekitar 3 kali lipatnya ya dari kabel HDMI 2.0. Nah, kalau lu udah rakit-sakit setup nih misalnya ya, udah rakit PC yang mahal, rasa sultan, udah gitu beli monitor yang 4K atau mungkin sampai 8K, tapi beli kabel yang seadanya karena pengen setup kabel panjang gitu, wah kabel yang panjang yang paling murah aja deh yang gue beli, itu malah bisa jadi ujungnya gaming lu malah hancur. Monitornya nggak sanggup menampilkan tampilan 4K hanya karena lu beli yang versinya bukan versi terbaru. Versi mungkin lu belinya ujungnya versi 1 kali ya, nggak sampai beli versi 2.0. Jadi kalau yang 48 gigabit per second ini lu bisa main untuk orang yang suka gaming ya, itu sampai 4K 120 fps. Udah gitu kalau lu bisa main 8K, itu bisa 8K sampai 60 fps. Bahkan kalau misalnya lu udah cukup sultan lagi, lu bisa nampilin gambar sampai 10K. Jadi 4K aja udah harga sultan, 8K itu sultan banget. Kalau misalnya ada 10K, dengan cukup satu kabel ini bisa dikirim sinyalnya. Cuman jangan sampai salah juga ya, kalau misalkan lu punya spek yang pengen cuma nampilin gak sampai 4K atau mungkin cuma pengen full HD, udah gitu layarnya juga cuma full HD, lu beli kabel yang seperti ini, jangan harap gambarnya akan menjadi jauh lebih bagus. Tapi beli kabel yang sesuai kebutuhan lagi. Ini kalau memang lu sudah rakit, misalnya lu mau main PS5, udah gitu misalnya udah rakit sultan yang monitornya bagus-bagus, belilah kabel HDMI yang sesuai juga. Ya gua saranin ya seperti kabel yang HDMI versi 2.1 ini. Biar gambarnya lu lagi pengen main 4K 120 fps juga tetap dijabanin dengan cukup satu kabel ini aja. Udah gitu juga kabel-kabel ini yang terakhir, kalau misalnya udah yang cukup spek sultan-sultan gini ya, yang cukup dihati-hatiin adalah cari yang tersertified. Oke, contohnya kalau ini Lindy ini udah ada sertifikasinya, jadi dia kasih semacam QR code ini yang kalau lu scan ada semacam organisasi yang mengurusin tentang HDMI, membuktikan kalau memang kabel HDMI ini sudah certified sesuai yang dijanjikan di gambar ini atau bukan. Jadi dia bilangnya ini kabel HDMI certified yang sekitar 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter dengan HDMI 2.1. Karena dia sudah kasih logo sertifikatnya, berarti sudah terbukti kalau memang misalnya ini adalah kabel yang bisa ngirim sinyal sampai 48 gigabits per second. Jangan sampai lu kemakan omongan kabel-kabel HDMI yang bilang sudah 2.1, udah modern ini itu, tapi dia nggak punya sertifikasi sama sekali. Begitunya lu pakai ternyata nipu kan, ya sedih juga. Mending beli yang aman-aman aja yang sudah tersertified seperti ini. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Semoga video ini membantu buat lu yang lagi bimbang mau beli kabel HDMI seperti apa. Kalau yang penasaran sama kabelnya si Lindy tadi yang ada Chromo series yang tipis sama Gold series yang flagship, kalau nggak salah dia kasih sebutnya ya, gue taruh link pembeliannya di deskripsi buat harga terupdate-nya. Kalau misalnya suka video ini boleh like, nggak suka boleh dislike, share ke teman-teman yang lagi cari kabel HDMI. Kalau misalnya suka video-video dari channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.